Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Kemudian semoga saja kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, alangkah baiknya sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak ibu sekalian, pada pembelajaran kita hari ini kita berbicara tentang malaikat selalu bersamaku. Tapi sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu Nah, baik anak-anak ibu sekalian, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berhadir. Selanjutnya ibu akan membacakan ataupun memberitahukan kepada kalian semua apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang pertama, setelah kita belajar tentang malaikat selalu bersamaku, ibu berharap kalian semuanya bisa meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalian mampu menganalisis makna dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian mampu untuk menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Baiklah anak-anak ibu sekalian, di sini ibu akan membuka pembelajaran ini dengan sebuah analogi sederhana seperti ini. Pernahkah anak-anak kami sekalian melihat sebuah CCTV? Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika kalian berada di dalam suatu ruangan ataupun di dalam suatu tempat di mana tempat tersebut terdapat CCTV? Kita pasti merasa selalu berhati-hati untuk menjaga segala sesuatu perilaku kita, baik itu ucapan ataupun perbuatan kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin terlihat ataupun tidak ingin menampilkan hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya anak-anak ibu sekalian, kita masuk kepada pembelajaran kita. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata dan berbuat. Nah, anak-anak kami sekalian, selanjutnya hukum beriman kepada malaikat. Nah, apakah sebenarnya hukum beriman kepada malaikat itu? Nah, adapun hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardhu ain. Nah, anak-anak kami sekalian, penciptaan malaikat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat,
ya, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya, ya, Rasulullah bersabda seperti yang ada di tabel berikut, ya, yang sudah ibu lampirkan. Anak-anak ibu sekalian, nah, adapun malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Ya, yang pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian Mikail, tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, yaitu rezeki, menurunkan hujan, angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya Israel, yang bertugas sebagai mencabut nyawa seluruh makhluknya. Kemudian 4, yaitu Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. 5 dan 6, ya, Mungkar dan Nangkir, tugasnya menanyakan dan menguji iman seseorang yang ada di alam kubur. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, malaikat rakib, tugasnya mencatat amal kebaikan manusia. Selanjutnya malaikat atid, tugasnya mencatat amal keburukan manusia. Kemudian malaikat malik bertugas sebagai pemimpin ataupun memimpin malaikat yang lain yang tugasnya ada di neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan melayani ahli surga. Anak-anak ibu sekalian, perlu kita ketahui, ya, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Ya, dari sifat dan ciri-cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin dapat kita lihat di dalam tabel yang sudah ibu lampirkan pada pembelajaran ini. Ya, bisa anak-anak kami baca nanti, ya, dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada ibu lampirkan beberapa gambar, ya, gambar 1, gambar 2 sampai gambar ke-6. Itu nanti merupakan tugas dari kalian untuk diselesaikan, untuk dikerjakan. Coba kalian perhatikan masing-masing gambar, ceritakan kembali dari masing-masing gambar tersebut dan hubungkan antara gambar tersebut dengan keberadaan malaikat. Apakah memang ada hubungannya atau tidak? Kemudian kalian tuliskan poin-poin penting di bawah ataupun di dalam catatan kalian. Ya, begitu juga dengan tugas individu yang ada di dalam tabel berikut. Bisa kalian baca baik-baik tabel ini, ya, kemudian kalian selesaikan tugasnya. Berarti ada tugasnya ada 2 buat kalian, ya, nak, ya. Nah, yang satu buat gambar, menghubungkan gambar dengan keberadaan malaikat, dan yang satu lagi adalah mengisi dari tabel tersebut. Dah, anak-anak kami sekalian, itu nanti dikumpul minggu depan, ya, nak, ya. Minggu depan artinya seminggu yang akan datang, kita pada pertemuan berikutnya tugas ini sudah selesai. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Bisa kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.